dengan mapan bahwa Extensible Business Reporting Language atau XBRL digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan seperti transparansi, akuntabilitas, pengurangan beban administrasi dalam pengungkapan informasi keuangan serta pengawasan lembaga keuangan dan manajemen risiko. Studi sebelumnya menemukan bahwa XBRL memiliki dampak ekonomi positif pada perusahaan dengan misalnya mengurangi biaya modal ekuitas, menurunkan biaya hutang, dan meningkatkan akurasi yang ada. XBRL ditetapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di pasar modal, yang bertujuan membantu mengaktifasi kegiatan pengawasan perbankan, pengelolaan hak administrasi perpajakan, standarisasi data untuk pertukaran informasi bisnis dan keuangan. Pengajuan terkait tata kelola ditulis dalam Apostolo dan Nanopoulos 200 Benson 2001. Di Australia, XBRL digunakan untuk membantu mendukung pelaporan bisnis standar Australia, instansi Plachodai 2010, Rob et al. 2016. Oleh karena itu, XBRL dapat membantu meningkatkan proses administrasi, keuangan dan akuntansi, serta pelaporan untuk sektor swasta dan publik sejumlah besar makalah, mulai dari makalah konseptual hingga penelitian telah diterbitkan di bidang XBRL, termasuk aplikasinya, misalkan pelaporan bisnis standar dan visualisasi data interaktif. Dan fokus penelitian XBRL adalah meningkatkan data dan kualitas informasi. Penelitian telah membahas beberapa dimensi DIQ yang dapat ditingkatkan oleh XBRL, seperti relevansi, transparansi, integritas, kredibilitas, komparabilitas, konsistensi, pemahaman, reliabilitas, data otomatis, dan nilai tambah. Sebaliknya, penelitian juga menemukan bahwa kesalahan di IQ muncul dalam pengajuan XBRL awal. Dari 435 pengajuan XBRL ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, seperempatnya mengandung kesalahan perhitungan. Kesalahan pengarsipan XBRL bagaimanapun telah menurun sejak implementasi XOR awal di Amerika Serikat. Penurunan tingkat kesalahan film XBRL ditemukan terkait dengan pembelajaran eksperiensial perusahaan. Teman di atas menunjukkan bahwa menangani di IQ adalah untuk meningkatkan implementasi pengembangan KBR. Pawai XBRL sebagian besar telah menggunakan kerangka kualitas informasi akuntansi yang mengevaluasi dan menganalisis XBRL di IQ dengan cara empiris, menyelidiki dimensi seperti kemudahan pemahaman komparabilitas, relevansi, keandalan, ketepatan waktu, dan nilai tambah. Juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna saat browsing dan mencari informasi, serta menemukan materi yang relevan dalam laporan keuangan. Mengingat multidimensinya, di IQ harus dinilai menggunakan atribut sumber informasi yang relevan dengan kualitas. Selanjutnya di IQ terkait dengan lingkungan di mana data dan di informasi yang digunakan. Sementara penelitian sebelumnya di XBRL tak menurunkan dimensi di IQ dari akuntansi dan literatur IS. Penelitian mengevaluasi sejumlah dimensi di IQ XBRL, misalnya kemudahan pemahaman, nilai tambah dan relevansi, keandalan pemahaman, ketepatan waktu, dan komparabilitas. Sementara di IQ adalah salah satu perhatian utama yang timbul dalam wacana profesional. Di IQ dapat ditingkatkan dengan memahami bagaimana yang paling menarik bagi LO-sernya. Oleh karena itu, kami berkontribusi dengan menyediakan kerangka di IQ multidimensi yang relevan untuk XBRL, dengan memasukkan dimensi di IQ dari bidang akuntansi dan SI. Kerangka yang diusulkan ini dapat diselidiki secara empiris dalam penelitian mendatang. Literatur, kerangka konseptual yang ada tentang kualitas data dan informasi sejumlah besar penelitian telah dilakukan di bidang IS di wilayah DIQ. Kualitas data mengacu pada data yang layak untuk digunakan. Istilah kualitas data dan kualitas informasi sering digunakan secara bergantian dalam literatur. Kedua istilah tersebut bagaimanapun merujuk pada referensi yang sama. Untuk menghindari kebingungan, kami menggunakan istilah DIQ seperti yang dikemukakan oleh Nili dan Cook tahun 2011. Terminologi ini mengakomodasi pengertian kualitas data dan informasi,
mengembangkan, memelihara, dan menilai DIQ adalah beberapa tema penting dalam IS penelitian. Penelitian awal ke DIQ misalnya mencoba untuk memeriksa dimensi DIQ dan mengembangkan metrik untuk menilai nilai keluaran IS. 4 aspek penting DIQ dikemukakan oleh Gallagher tahun 1974, yaitu relevansi, sifat keinformatifan, kegunaan, dan pentingnya. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa akurasi, ketepatan waktu, relevansi, agregasi, dan pemformatan juga berlaku saat mengukur nilai informasi. Wang dan Strong tahun 1996 melakukan penelitian DIQ yang terkenal, di mana mereka mengembangkan kerangka kerja DIQ yang terdiri dari 15 dimensi, yaitu keamanan akses, aksesibilitas, akurasi, jumlah data visual, kepercayaan, kelengkapan, ringkas, konsistensi, kemudahan pengumuman, interpretabilitas, objektivitas, reputasi, relevansi, ketepatan waktu, dan nilai tambah. 15 ini selanjutnya diklasifikasikan menjadi 4 kategori: intrinsik, kontekstual, representasional, dan juga dapat diakses. DIQ intrinsik mengacu pada kualitas yang melekat dari informasi itu sendiri, yaitu akurasi, kepercayaan, objektivitas, dan reputasi. Kontekstual DIQ dikaitkan dengan kesesuaian data dan informasi mendukung tugas yang sedang dilakukan, yaitu jumlah data yang sesuai, kelengkapan, relevansi, ketepatan waktu, dan nilai tambah. Analisis teks di media sosial. Kekayaan data teks di media sosial memberi peneliti kesempatan untuk menganalisis konteks data dengan mengelompokkan, memprediksi, dan menyelidiki hubungan data. Akses ke data dunia nyata ini membantu peneliti menyelidiki pertanyaan dengan lebih cepat dibandingkan dengan metode pengumpulan data tradisional seperti eksperimen, survei, wawancara, atau grup diskusi terfokus. Interaksi media sosial umumnya terjadi melalui teks tertulis berupa tautan, gambar, catatan, atau komentar yang diposting. Interaksi semacam itu telah menciptakan sejumlah besar data yang dapat dimanfaatkan para peneliti untuk mengungkap pola tersembunyi yang mungkin ada di dalam data. Meskipun data media sosial kaya, sebagian besar tidak terstruktur. Peneliti perlu menggunakan analitik teks untuk membantu memungkinkan informasi yang bermakna ditemukan dalam data media sosial, seperti dengan memastikan nilai data media sosial dalam melacak opini publik terhadap merek tertentu atau mengembangkan kerangka kerja untuk mengelompokkan topik. Media sosial tidak hanya menyediakan data yang menjanjikan untuk penelitian, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk menyelidiki makna data yang muncul dari dalam konteksnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Contoh data yang kami gunakan yaitu diperoleh dari komunitas link XBRL untuk mendapatkan wawasan tentang pandangan profesional atau kekhawatiran tentang XBRL DIQ. Komunitas XBRL, khususnya di media sosial, dapat memberikan informasi yang berguna tentang implementasi XBRL. Pada pertengahan 2013, kami mengamati bahwa ada 89 grup link yang terkait dengan XBRL, dan dengan demikian tampaknya cocok untuk memperoleh data yang terkait dengan topik XBRL, khususnya yang terkait dengan DIQ. Kami menggunakan 2 kata kunci, yaitu XBRL dan bahasa pelaporan bisnis ekstensibel. Kami memasukkan 3 kelompok terbesar dengan tingkat interaktif tinggi. Kami pertama kali mengamati dan melakukan pengumpulan data dari 3 grup diskusi XBRL. Dan paling interaktif di link pada awal Juni 2013, dan untuk mengakomodasi perubahan mandat, instansiasi, dan perkembangan XBRL, kami memperoleh data tambahan untuk pengumpulan data kedua pada bulan Januari 2016. Kami menggunakan 3 grup link XBRL terbesar sebagai data sampel. Selama pengumpulan data pertama, 3 grup terbesar diidentifikasi dengan menghitung jumlah anggota grup dan menilai tingkat interaktivitas mereka dibandingkan dengan grup XBRL link lain yang ada. Identifikasi dilakukan semua grup dengan membandingkan link XBRL menggunakan fitur grafik posting dan komentar link. Analisis kami menemukan bahwa XBRL atau XBRL Knowledge Sharing dan XBRL Interactive Network adalah 3 grup XBRL terbesar dan paling interaktif di link selama periode pengumpulan data 25-29 Juni 2013.
kami menangkap semua materi diskusi, yaitu posting, komentar, dan tautan dalam 3 kelompok menggunakan encapture. Namun, cakupan pengumpulan data dibatasi oleh algoritma link. Akibatnya, pengumpulan data terjadi selama rentan waktu yang diizinkan oleh link. Selama jangka waktu pengumpulan data, kami menemukan bahwa wacana profesional prihatin tentang penyebaran dan implementasi informasi XBRL. Wacana tersebut juga menampilkan para profesional yang sedang mengejar peningkatan XBRL DIQ Perdana 2015. Di sini saya akan menjelaskan metode dan prosedur. Percakapan dan interaksi pada media sosial menyediakan badan data yang sangat kaya. Teks analitik di sini berguna untuk membantu pencarian kata kunci, klasifikasi, dan pengelompokan. Di sini kami menerapkan teknik analitik teks untuk membantu mengungkap dimensi yang paling menarik bagi para profesional yang bekerja di domain. Kami melakukan pendataan, prapemrosesan untuk memastikan bahwa data yang tidak terstruktur dapat dianalisis lebih lanjut dan untuk menghindari output yang tidak relevan. Kami mengekstrak semua data teks dalam format tabular, menghapus semua tautan URL, dan data pembeda yang dikecualikan. Kami menyiapkan data dalam aplikasi pemrosesan kata untuk memastikan bahwa data kompatibel dengan NVivo. Sebelum menganalisis, kami mengusulkan kerangka kerja awal untuk memandu analisis teks kami. Kami menggabungkan semua dimensi dari akuntansi dan literatur lain untuk mengembangkan kerangka pendahuluan ini. Kami juga menggunakan definisi Wang and Strong pada tahun 1996 untuk dimensi yang terkait. Di tabel 4 ini, kami menyajikan kerangka kerja awal untuk analisis DIQ. Kami menggunakan kerangka kerja ini untuk memandu pencarian query dan analisis terjadinya kata menggunakan NVivo. Kami melakukan 2 tahap analisis, yaitu yang pertama, kami menganalisis frekuensi kata untuk membantu pengungkapan kata yang sering muncul dan terkait di kerangka pendahuluan. Yang kedua, kami menyempurnakan kerangka kerja awal berdasarkan hasil analisis pertama kami. Tidak hanya itu, kami juga melakukan analisis konten untuk setiap postingan. Kami memeriksa percakapan di mana teks akan muncul. Coding analisis ini diperlukan untuk membantu memahami konteks dimensi dengan menggabungkan temuan dari 2 pengumpulan data dan analisis. Kami kemudian memeriksa dimensi yang secara konsisten muncul, dan kami juga mengkodekan kata berdasarkan kerangka yang kami usulkan. Saya akan menjelaskan tentang findings atau temuan. 4 kata, kepercayaan, representasi setia, netralitas, dan reputasi tidak muncul baik dalam kumpulan data dan dengan demikian dikeluarkan dari diskusi lebih lanjut. Analisis pertama mengungkapkan 17 kata yang terkait dengan kerangka DIQ awal. Kami menggunakan kata spesialisasi dan dalam analisis untuk memperluas pencarian kami untuk semua kemungkinan makna. Oleh karena itu, menghitung tidak hanya kemunculan kata persis dimensi, tetapi juga serupa kata atau sinonim yang terkait dengan dimensi tertentu. Hasil dari dimensi query frekuensi kata dari kedua set data pertama dan kedua menghasilkan 962 dan 958 kata masing-masing. Kami dengan hati-hati menyelidiki kata-kata itu dan jika memungkinkan mencocokkannya kerangka kerja XBRL DIQ awal. Jumlah frekuensi kata untuk kerangka DIQ istilah data kata atau konsep terkait disajikan pada tabel 5. Selain menemukan kata-kata yang mirip dengan yang ada dalam kerangka DIQ awal, kami juga menemukan 3 kata tambahan yang muncul sebagai dimensi terkait DIQ. Kata-kata ini adalah dapat diprediksi, transparan, dan validasi. Kami mengklasifikasikan kata-kata ini ke dalam dimensi DIQ, prediktabilitas, validitas, dan transparansi. Tabel 6 menunjukkan dimensi terkait DIQ dan kata-kata tidak dalam kerangka DIQ awal. Karena frekuensi kemunculan kata mungkin tidak memberikan pemahaman yang jelas tentang konteks data simpel, kami melakukan analisis pengkodean untuk membantu mengatasi masalah ini. Berbasis pada kerangka XBRL DIQ awal,
setelah menghapus kata-kata yang tidak muncul di salah satu kumpulan data, dan termasuk dimensi terkait DIQ yang muncul dari yang pertama analisis. Kami menyempurnakan kerangka awal dan mengusulkan XBRL DIQ berikut. Kerangka berisi 20 dimensi. Kerangka untuk dimensi XBRL DIQ menyajikan kerangka yang kami usulkan untuk dimensi DIQ. Nah, dimensi DIQ itu apa aja? Yang pertama ada keamanan akses, kedua aksesibilitas, yang ketiga akurasi, keempat jumlah data yang sesuai, kelima perbandingan, keenam kelengkapan, 7 ringkas, 8 konsistensi, 9 kemudahan pemahaman, 10 interpretabilitas, 11 materialitas, 12 objektivitas, 13 prediktabilitas, 14 kehati-hatian, 15 referensi, 16 ketepatan waktu, 17 transparansi, 18 validitas, 19 nilai tambah, dan yang terakhir 20 dapat diverifikasi. Menggunakan dimensi DIQ yang terdapat dalam kerangka kerja sebagai skema pengkodean selektif kami melakukan penelusuran query text. Kami memeriksa setiap posting dan komentar yang berisi wacana yang terkait dengan dimensi. Analisis kami menemukan bahwa frekuensi kata saja tidak selalu menjadi indikator relevansi yang benar dalam konteks terkait DIQ. Misalnya, file frekuensi dari kata mengerti, sinonimnya dan kata khususnya adalah 1791 dan 1412, masing-masing untuk pengumpulan data 1 dan 2. Namun kami hanya menemukan 3 post di kumpulan data pertama dan 2 kiriman pada kumpulan data kedua yang berisi kata mengerti itu terkait langsung dengan DIQ. Sebaliknya, jumlah kemunculan kata-kata akurat dan kesalahan lebih kecil dari kata mengerti terhitung 308 dan 327 kumpulan dari data pertama, terus 268 dan 230 itu kumpulan data kedua masing-masing. Namun kedua kata ini sering muncul dalam wacana para profesional yang terkait langsung dengan XBRL DIQ. Di bagian pertama dan kumpulan data kedua, 142 dan 69 referensi muncul relatif terhadap akurasi yang terkait dengan DIQ. Analisis pengkodean kami menemukan lebih dari 5 referensi di kedua kumpulan data untuk dimensi DIQ, yaitu aksesibilitas, akurasi, komparabilitas, konsistensi, ketepatan waktu, dan transparansi. Mengingat dimensi ini penting untuk XBRL DIQ, diskusi yang sering tentang dimensi DIQ ini menghadirkan sedikit kejutan seperti yang dijelaskan berikut. Yang pertama, kemampuan XBRL untuk mengatasi ketidaksesuaian antara sistem yang berbeda diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan pada investor. Lalu yang kedua, akurasi adalah percakapan topik paling umum yang muncul dari grup diskusi XBRL di kedua kumpulan data. Lalu yang ketiga, ada XBRL secara umum diharapkan dapat meningkatkan komparabilitas dan konsistensi pengungkapan laporan keuangan. Keempat, ketepatan waktu dan transparansi dianggap penting bagi XBRL DIQ. Para profesional berharap bahwa penggunaan XBRL akan membantu mereka untuk lebih mudah menemukan informasi untuk tujuan akuntansi dan audit mereka. Meskipun aksesibilitas, akurasi, komparabilitas, dan transparansi tetap sesuai topik, frekuensi kemunculannya telah berkurang seiring waktu. Penurunan ini menunjukkan bahwa masalah yang terkait dengan dimensi DIQ ini sedang ditangani dan diselesaikan. Kami menemukan bahwa 3 dimensi DIQ yaitu relevansi, validitas, dan nilai tambah muncul secara tidak teratur di kedua kumpulan data dengan referensi dalam kumpulan data kedua diantaranya. Yang pertama, relevansi dan nilai tambah secara substansial menurun, sementara relevansi memiliki lebih dari 11 referensi dalam kumpulan data pertama. Mereka menurun sekitar 1/10 pada kumpulan data kedua. Pergeseran dari akurasi ke validitas menunjukkan bahwa perbedaan ini dihasilkan dari XBRL ekspektasi profesional tentang tingkat kesalahan yang dapat diterima, yaitu kualitas valid, dan pengurangan tingkat kesalahan aktual dalam laporan keuangan yang mendukung XBRL, yaitu peningkatan akurasi.
11 dimensi DIQ yaitu keamanan akses, jumlah data yang sesuai, kelengkapan, ringkas, dan kemudahan, keamanan, dan pemahaman, intrabilitas materi, objektivitas, prediktabilitas, kehati-hatian, dan dapat diverifikasi memiliki 5 referensi atau kurang di kedua kumpulan data. Frekuensi rendah seperti itu menunjukkan bahwa dimensi ini tidak sesuai topik atau relevansi bagi para profesional selama 2 periode pengumpulan data. Seperti yang terdapat di bagian temuan, hanya menganalisis kata frekuensi untuk mengidentifikasi dimensi XBRL DIQ tidak selalu mengungkapkan nuansa data. Ada 18 dimensi DIQ yang memiliki referensi baik dalam kumpulan data pertama atau kedua, yaitu keamanan akses, aksesibilitas, akurasi, komparabilitas, kelengkapan, ringkas, konsistensi, kemudahan dan pemahaman, integritas, materialitas, objektivitas, prediktabilitas, kehati-hatian, relevansi, ketepatan waktu, transparansi, validitas, dan nilai tambah. Dua dimensi DIQ, jumlah data yang sesuai dan dapat diverifikasi tidak memiliki referensi di kedua kumpulan data. Para profesional tidak menemukan dua dimensi ini berlaku untuk menilai XBRL DIQ. Dari 18 dimensi XBRL DIQ, peningkatan dan penurunan frekuensi kata dan kumpulan data. 11 dimensi XBRL DIQ yaitu keamanan akses, aksesibilitas, akurasi, komparabilitas, kemudahan pemahaman, integritas, materialitas, kehati-hatian, relevansi, transparansi, dan nilai tambah mengalami penurunan jumlah kata pada kumpulan data kedua dibandingkan dengan kumpulan data pertama. 7 dimensi XBRL DIQ yaitu kelengkapan, ringkas, konsistensi, objektivitas, ketepatan waktu, dan validitas tampaknya mengalami peningkatan jumlah pada kumpulan data grup XBRL link kedua dibandingkan dengan kumpulan data pertama. Frekuensi kata yang meningkat untuk dimensi XBRL DIQ tentu dari kumpulan data pertama hingga kedua dapat menunjukkan bahwa dimensi ini tetap tidak terselesaikan, mendorong diskusi berkelanjutan di antara para profesional, mengurangi frekuensi kata untuk dimensi XBRL DIQ lainnya dari waktu ke waktu kemungkinan menunjukkan dimensi yang semakin tidak penting bagi para profesional. Dari 18 dimensi DIQ, 6 diantaranya adalah akurasi, komparabilitas, kelengkapan, kemudahan, pemahaman, ketepatan waktu, dan relevansi sesuai dengan kualitatif utama. Karakteristik pelaporan keuangan yaitu materialitas, kehati-hatian, relevansi, dan interpretasi tepat, serta dimensi DIQ tambahan yang penting untuk meningkatkan kegunaan pelaporan keuangan pada tabel 2. 3 dimensi, komparabilitas, kemudahan, pemahaman, dan ketepatan yang konsistensi dengan karakteristik kualitatif yang meningkat, kegunaan informasi keuangan, dan konsistensi dengan karakteristik kualitatif informasi keuangan. 6 dimensi DIQ di atas diantaranya keamanan akses, aksesibilitas, ringkas, konsistensi, objektivitas, interpretabilitas, nilai tambah juga konsistensi dengan kerangka IS-DIQ pada tabel 2. Dimensi DIQ yang tersisa, prediktabilitas, transparansi, dan validitas merupakan dimensi DIQ yang muncul dari wacana para profesional. Kontribusi, batasan, dan kesimpulan. Media sosial seperti LinkedIn menyediakan data yang kaya dan dapat diakses untuk lebih memahami topik tertentu. Karena banyak praktisi dan akademisi XBRL yang terlibat dalam grup LinkedIn. Dan diskusi ini dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai masalah terkini di XBRL. Sebagai studi eksplorasi, temuan kami memberikan wawasan tentang kerangka yang diusulkan untuk dimensi DIQ yang paling dapat diterapkan untuk XBRL dan yang paling menarik minat profesional XBRL. Kami menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Data yang kami peroleh dari media sosial yaitu grup LinkedIn XBRL ini berisik dan dinamis. Pra pemrosesan data juga menetapkan bahwa pengeksposan tautan dalam data sampel membuat datanya berisik dan analisis data terhambat baik untuk frekuensi kata maupun analisis konten. Selain itu, saat percakapan dinamis terjadi di LinkedIn, frekuensi kata dan analisis konten dalam penelitian dapat dipengaruhi secara positif atau negatif. Seperti yang kami catat di atas, ekspektasi profesional yang terkait
dengan dimensi di IQ tertentu dapat berubah sebagai hasil dari peningkatan, pengembangan, dan implementasi XBRL. Secara keseluruhannya, studi ini telah menjawab pertanyaan penelitian apakah dimensi XBRL di IQ ini dapat diterapkan. Nah, kami sendiri berpendapat bahwa integrasi kerangka di IQ dari bidang akuntansi dan IS berlaku untuk penilaian dimensi XBRL di IQ. Berdasarkan pendapat ini, kami mengusulkan kerangka kerja yang berisi 18 dimensi XBRL di IQ. Dalam jumlah tersebut, analisis kami menemukan bahwa para profesional secara konsisten mendiskusikan 5 dimensi di IQ yang berasal dari bidang akuntansi dan IS, yaitu aksesibilitas, akurasi, komparabilitas, konsistensi, dan ketepatan waktu. Dan satu, transparansi yang muncul dari percakapan profesional di grup LinkedIn di XBRL. Dua dimensi yaitu nilai tambah dan relevansi telah menurun dalam kepentingan topik. Sebaliknya, validitas meningkat dalam kepentingan topik karena teknologi XBRL telah matang. Setelah pertanyaan penelitian pertama, kami menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu dimensi XBRL di IQ manakah yang tampaknya masih belum terselesaikan. Nah, kami sendiri sudah menyelidiki bahwa peningkatan frekuensi kata di detik dibanding dengan kumpulan data pertama, 7 dimensi XBRL di IQ, kelengkapan, ringkas, konsistensi, objektivitas, dan ketepatan waktu dan validitas telah meningkatkan frekuensi kata pada kumpulan data kedua dibanding dengan kumpulan data pertama. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dimensi ini tetap tidak terselesaikan untuk profesional XBRL. Analisis konten kami membantu memastikan bahwa kerangka kerja yang kami usulkan ini relevan untuk menilai XBRL di IQ. Analisis ini juga menggambarkan pentingnya pemeriksaan ulang secara konstan area di IQ yang penting bagi teknologi pada suatu titik waktu karena bobot relatif faktor di IQ sangat mungkin bervariasi sepanjang waktu. Terima kasih.